Aduh, ibu ada nggak ya? Bu, ibu. Oh, anakku udah rapi mau kemana? Mau ngelamar kerja, Bu? Kamar kerja kemana? Ya belum tahu, Bu. Barangkali ada lowongan. Minta doanya ya, Bu. Mudah-mudahan cepat dapat kerjaan. Amin. Yang halal. Amin. Jangan lupa sholat. Ya, Bu. Ongkosnya udah ada? Aduh, Bu. Yang kemarin masih ada yang Ibu kasih buat saya. Insya Allah itu cukup. Cukup, Bu. Alhamdulillah. Hati-hati ya. Ya, Bu. Saya minta doa dari Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lowongan, lowongan, lowongan. Lowongan, lowongan, lowongan. Lowongan, 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 lowongan. Lowongan, lowongan, lowongan. Lowongan. Lowongan, lowongan, lowongan. Bu, lowongan, Bu. Bu, lowongan. Pak, lowongan, Pak. Lowongan menuju sukses. Iya, kayaknya bagus. Ya, semoga sukses ya, Pak. Yang dipelajari di rumah, tapi kalau ini ibu kami Pak ya. Ya, ya. Pak, lowongan Pak. Lowongan pelajari aja di rumah Pak. Ya. Adalah banyak untuk sukses lah. Ya. Oke, makasih. Lowongan, 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 deh, lowongan deh, deh, lowongan. Kalian mau sukses ya, lowongan. Lowongan, 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 lowongan. Kita uang, jalan tuh. Lowongan, lowongan, lowongan. Pak, mau nanya Pak. Ya, saya mau tanya Pak. Ya, kalau lowongan. Ya, kalau ini tadi kan tanya yang ngasih. Oh, ya udah. Ya, Makasih ya Pak. ya sama-sama. Waduh, orang yang tadi bagiin brosur ini kemana ya? Kok nggak ada? Nah, kali aja Bapak itu tahu lah. PT apaan ini? PT lowongan menuju sukses. Pak, Pak, tahu orang yang nyebar brosur ini nggak Pak? Gak tahu, itu orangnya udah ke sana. Oh, ke sana ya Pak? Iya. Oh, udah ke sana. Terus Bapak tahu alamat ini nggak? Wah, kurang tahu juga ya. Coba tanyain sama ojek sana. Oh, udah, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ini alamat menuju sukses. Pak, Ya? kalau alamatnya tahu nggak ini di Oh, mana? ada. Tahu saya di perumahan. Bisa anterin saya nggak Pak? Ayo bisa, siap. Ya udah Pak, saya anterin Pak. Bang, anterin yuk. Ikut. Nganterin, nganterin. Buru, ada rezeki nih. Ayo buru. Buru. Nih. Ini buru. Sama ayo. Bentar doang, bentar buru. Pak. Buru. Buru ayo. Wah, cakap gitu ya.
Coba Pak dikerasin dikit. Ya, suaranya biar ini. Ya, gede lagi. Gede suaranya biar ini masukin. Bang, ini rapiin Bang. Biar ini dipepetin. Ya. Ini udah semua. Dirapiin. Ya, buat. Bu, itu meja dirapiin Bu. Di belakang tuh dirapiin apa aquanya itu ke atas apa gitu ya. Ya, dipepetin terus aquanya taruh di atasnya apa gimana gitu. Dia yang dipepetin gitu. Nah, ya. Nah, ini nanti satu. Nah, aquanya di atas meja ditunggu. Ya, dirapiin. Ya gitu. Ya terjatuh. Kami pionir Bogor Timur bersatu, maju ayo maju bersama, maju bersama, sukses bersama. Luar biasa, tepuk tangan. Dipilih aja yang bagus dah. Bogor Timur sukses bersama, maju ayo maju sukses. Kami pionir Bogor Timur sukses bersama, maju ayo maju sukses. Kami pionir Bogor Timur sukses bersama, maju ayo maju sukses. Kami pionir Bogor Timur maju pada posisi bersama dengan 4,7 miliar
Satu hari kita digaji segitu, masih kurang bersyukur apa lagi? Dalam kesempatan itu pula, saya mau katakan nggak usah ikut-ikut tawaran macam-macam. Kenapa nggak usah ikut tawaran macam-macam? Satu, tawaran yang pakai panji-panji Paidepo, kalau kita ikutin salah, nanti duit pihak kita malah melayang. Daripada melayang nanti ditipu sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, itu lebih baik taruh di sini buat kembangnya juga. Nggak usah ikut-ikutan itu. Kenapa demikian? Karena kita lock up saja, kan semua pada lock up. Kalau kan nggak bisa KYC. Lock up saja kita paling sedikit sudah 160%. Paling bahil-bahilnya ente itu pelitnya itu saking maunya 96 ente itu dapat. Ya. 96 kata tanya siapa? Perusahaan apa yang mampu menjadi kita keuntungan reward sebesar itu di ini sekarang? Tidak ada orang satu pun kecuali Paidepo. Jadi nggak usah itu berpikirlah di usia yang sudah sedang lucu-lucunya ini. Saya menyebut kembali saya sendiri 65 ini lagi lucu-lucunya, bahwa udah kesempatan ini ada koin, kita amalkan. Kita punya kesempatan, dikasih kesempatan oleh Allah supaya kita manfaatkan koin kita untuk kemaslahatan umat. Ya paling pertama ya keluarga dulu. Yang kedua, orang-orang yang nyinyir kita kasih, biar mereka juga ikut berbahagia dan bersyukur. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena waktu juga yang membatasi, belum ada acara lain. Kita masih ada acara, sehingga sekali lagi saya yang tadinya dari emas, perak, perunggu berubah jadi uang kertas yang besar, berubah jadi uang kecil. Uang kecil juga memenuhi dompet, dimasukin ke sana, kita dikasih kartu. Kartu itu berkembang. Ada yang namanya token, kita kenal. Ada yang namanya NFT, kita kenal. Terus berkembang sejarah uang dunia ini sampai dengan tahun 2019. Tapi sebelumnya sudah ada sejarah kripto dari 2009, saya pernah jelaskan. Tapi saya mau bicara tentang uang saja. 2019 saya mendengar Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi adalah orang yang pertama bicara tentang digital currency, artificial intelligence, cryptocurrency, beliau bicara. Tapi inti yang paling yang menjadi perhatian saya adalah ucapan beliau tentang digital currency, digital currency sama artificial intelligence. Kemudian beliau menutupnya di tahun 2021 dengan kata-kata web. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita bersabar, karena ini proyek jangka panjang. Proyek yang dibuat dengan membakar-bakar uang kertas sebanyak 628 miliar dolar dengan menciptakan teknologi yang namanya mind network, kemudian menciptakan ekosistem yang saling berkait-kait, yang saling hubungan satu sama lain, yakni blockchain, desentralisasi berbasis internet Web3. Apa itu Web3? Jadi kalau Bapak ketik https:// namanya, alamatnya, kita klik di sini, keluarnya pi.2, itu yang namanya internet security. Yang terkecil itu, sedangkan Eropa Utara, Eropa Barat itu meminta 1 juta dolar. Kaya kita. Jadi yang 10.000 itu, jangankan 10.000, saya 34.000 lebih. Bagaimana kalau saya 50.000? Saya cukup butuh 200 koin buat keluarga saya. Sisanya buat membantu orang-orang yang susah, buat orang-orang yang terkena musibah, buat orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Dan saya sudah menyiapkan 100 orang umroh. Begitu
nilainya 314.159 pertama 100 orang. Unggah. Makanya saya sendiri juga bingung kalau harus exchanger apalagi waktu itu saya pernah sebelum saya di Bogor Timur saya pernah ikut obrolan di itu gimana ya, orangnya terlalu kaku kalau menurut saya, kaku, jadi kayak yang banyak tanya langsung dikit gitu. Oh, ini orang apa ceng gitu, kejam banget gitu loh, gitu. Nama lain aib itu, itu saya nggak suka. Terus ada ya mungkin yang punya agama, kita kan punya agama semua ya, agama apa aja, itu kayak pemaksaan diri gitu. Jadi orang yang nggak punya, yang jomblo lah, yang jomblo harus berpasangan, harus nyari di grup itu. Nggak segampang itu. Kita jodohkan kambing lah, gitu. Kayak orang ini ya Pak, majusi ya kalau saya, gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan ideologi kita sebagai umat beragama, ini agamanya orangnya apa? Saya bilang waktu itu. Saya waktu itu kan ikut ini yang program ini. Akhirnya saya dikeluarkan. Bahkan akhirnya ada undangan lagi saya masuk. Tapi sama sekali nggak dikeluarkan. Gitu. Jadi terlalu berdele-dele kalau menurut saya. Makanya saya bukan sebagai provokator ya di sini. Oke, tapi kita harus mengambil sikap dari ini karena program Pak ini kita permintaan saya kepada saudara saya tidak ingin melihat saudara saya menderita, saya ingin melihat sukses semua melalui Thai Network. Jadi Siapa kita? Salam petir. Salam petir. Sukses luar. Sukses. Terima kasih, tepuk tangan. Dari segala cita-cita kita, dari segala usaha kita dan doa kita, insya Allah akan diterima Sang Pencipta alam. Nah, saya akan menambahkan sedikit saja karena waktu juga sudah tidak banyak lagi. Saya menambahkan kepada Bapak Neti. Jadi kita sebagai pioner Indonesia berkumpul di bentuknya salah satu komunitas di Bogor Timur, jadi salah satu ketua dan mengumpulkan teman-teman kita supaya tidak ada yang satu tanda kebesaran Tuhan memberikan kita jalan adanya Pai Network menuju kebahagiaan, menuju kesuksesan. Jadi mari kita sama-sama merangkul. Sekarang saya kembali tanya, kira-kira di sini sudah ada yang punya koin 50.000? Belum. 40.000? 20.000? Belum. Bagaimana ceritanya mau jadi orang kaya? 10.000? Ada. Oke, 10.000. Oke. Yang 10.000 itu mau diapain nantinya kira-kira? Jadi orang kaya. Bagaimana kalau seandainya itu nanti nilainya seperti apa yang diasumsikan kita dan dideklarasikan di Ancol, yaitu berapa Bang? 314.159. Kalau dikonversi dengan rupiah 4,7 miliar satu koin. Itu yang terkecilnya nanti. Sedangkan Eropa Utara, Eropa Barat itu meminta 1 juta $1 kaya kita. Jadi yang 10.000 itu
Jangankan 10.000, saya 34.000 lebih. Bagaimana kalau 9 pertama 100 orang umroh? Amin, insya Allah. Jika saya sebagai manusia serakah, saya tidak akan membantu, lebih baik saya simpan. Tetapi jikalau saya meninggalkan harta begitu banyak, harta saya yang menjadi pertengkaran nanti di hari kemudian. Kenapa saya bisa menyampaikan begitu? Bapak Ibu, ditinggalkan keserakahan, bantu orang-orang yang susah. Kita sudah umur, begitu saya meninggalkan harta saya begitu banyak, datang salah seorang mengaku itu saudara saya, jadi pertengkaran harta saya. Datang yang mengaku sepupu saya, ada juga yang mengaku sepupu lain kali, ada juga yang datang sepupu barangkali. Itu yang menjadi pertengkaran nantinya. Jadi mumpung kita masih hidup, lakukan kebaikan kepada umat yang membutuhkan hidup seperti kita sendiri. Dan saya bukan siapa saya cita-citakan untuk membantu orang banyak, untuk membantu orang kesusahan, untuk membantu orang-orang yang kena musibah. Jadi satu juga saya perlu sampaikan, Bapak kepingin kaya semua kan? Pingin jadi orang kaya. Apa yang dilakukan? Bekerja, bukan hanya doa. Berdoa 1000 tahun, kalau kita tidak berusaha tidak akan datang juga. Memang rezeki kita sudah ditentukan oleh itu, mendapatkan rezeki. Seperti saya teriak-teriak seperti ini, dan sebenarnya saya sudah capek. Sebenarnya saya keliling, diundang teman-teman untuk memberikan edukasi. Seperti kemarin saya mulai dari tanggal 9 berangkat ke Jawa Tengah, keliling di sana sampai tadi pagi saya jam 6 sampai di sini, dapat undangan lagi dari Bang Novi. Tapi karena saya kecintaan saya kepada saudara saya tidak ingin melihat saudara saya menderita. Saya ingin melihat sukses semua melalui Pai Network. Jadi kita kalau mendengarkan sesuatu ada yang mempengaruhi, ini pasang ini bisa, ini dipakai, ada aplikasi. Kemudian saya masuk di komunitas, tiba-tiba dikasih beban yang istilahnya mengharuskan saya belusukan ke daerah-daerah. Saya bingung ketika mereka bertanya, ini apa Pak? Kita mau dibawa kemana? Gitu. Sampai istri saya pun bilang, ngapain? Gitu. Saya bingung, saya nggak bisa jawab Pak. Seperti putrinya Pak Udin juga yang masih kecil, dia bilang, Pak kita mau jadi apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab Pak, yang bisa saya jawab. Nah kemudian dari situ saya minta edukasi Bapak untuk program kami selanjutnya mengenai komunitas Bogor Timur, yang katanya siapa kita. Komunitas Bogor Timur itu bagi saya kurang puas Pak, sama sekali nggak puas Pak. Saya belum, istilahnya Pak Pudin puas dengan itu, dengan yel-yel siapa kita, pionir Bogor Timur, puas. Saya sama sekali nggak Pak, gitu. Karena itu seperti burung tekukur, menyebut diri sendiri. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Saya ingin ketika saya bertanya kepada orang, kenal nggak Bapak dengan saya? Kenal. Siapa? Pionir Bogor Timur. Ketika saya ngopi di tempat pos ronda atau dimanapun, orang mengenal saya, oh itu aki-aki yang gondrong itu jelek banget, itu pionir Bogor Timur. Itu kenal masyarakat. Nah, supaya masyarakat juga kenal, karena sejauh ini yang saya bilang tadi, putri Pak Pudin aja nanya saya, Pak kita mau ngapain, kita mau jadi apa, saya nggak bisa jawab. Bagaimana dengan orang luar yang nanya ke saya gitu, ini Pak kita mau kemana, mau jadi apa. Istri saya sendiri pun bilang, ngapain sih, kita mau jadi apa emang, ini apa yang sedang dikerjakan. Sementara saya belum bisa jawab Pak. Yaitu tadi, awalnya saya nggak paham sama sekali, nggak ada basic di komunitas, nggak mengenal apa itu cryptocurrency dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya terjun ke sini, sama beliau dikasih beban yang seberat ini gitu. Nah kemudian
mengenai apa itu list properti, Pak. Setelah kami survei di komunitas kami sendiri, ternyata emang pesanan ke Pak Philip itu dimenangkan dalam apa itu pollingnya. Dalam polling itu emang dimenangkan, tetap komunitas kita ini ke Pak Philip. Saya paham kenapa. Kita nggak ada alternatif, Pak. Sejauh ini nggak ada alternatif. Kita selain ke Pak Philip kemana gitu. Saya paham. Makanya saya nggak bisa jawab ke anggota yang sebanyak ini, takut salah gitu, Pak. Itulah makanya hari ini kita mengadakan, intinya adalah rapat kerja pengurus yang kebetulan alhamdulillah Bapak hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih. Selanjutnya, ya itu mungkin Pak, kita mau dibawa kemana istilahnya. Ini bukan pertanyaan saya, pertanyaan semua anggota, kita mau kemana terkait apa namanya program properti ini, Pak. Ketika anggota kami bertanya, ini kemana arahnya, itu saja saya rasa. Cukup, saya rasa itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Di tengah apa namanya? Di tengah harapan yang tersimpan di dalam pikiran, hati, kemudian keinginan-keinginan kita itu tentu banyak sekali tawaran yang disampaikan kepada kita. Tapi saya mau menjawab pertanyaan pertama dulu. Kira-kira kalau Pak AB atau teman-teman Bogor Timur ingin dikenal, harus apa yang dilakukan? Bukan pertanyaan itu kepada kita, siapa kita? Kami pioner Bogor Timur. Bukan itu, tapi pertanyaan seperti Pak Abad. Saya pikir jawaban itu mudah sekali, tapi memang agak sulit melaksanakannya. Pertama, kalau kita mau melakukan itu, kita harus dulu jujur pada diri kita. Kemudian kita juga harus jujur kepada yang kedua, lakukan sebanyak-banyaknya manfaat yang bisa dirasakan oleh pioner Bogor Timur, bahkan oleh pioner di seluruh Indonesia. Bogor Timur bisa jadi contoh, bisa jadi barometer. Itu sudah dilakukan, seperti misalkan yang dilakukan oleh Purwokerto, Banyumas dan sebagainya. Bahkan itu sampai itu hanya bisa dilakukan orang-orang tertentu. Tidak orang tertentu bisa melakukannya. Saya yakin, sangat yakin bahwa Bogor Timur bisa lakukan itu. Contohnya, saya udah nonton 2 podcastnya Bogor Timur. Antum buat editingnya luar biasa, padahal dengan alat yang boleh dikata sederhana. Karena saya juga YouTuber, biasanya datang tim lengkap 10 orang. Ini sederhana, hasilnya bagus. Dan itu bisa kita lakukan. Kenapa tidak? Yang penting sama nggak sulit-sulit. Kita melakukan apapun. Tapi mulai belajar dari sini bagaimana membangun itu, bagaimana supaya nama ini populer, populer bukan target lah, tapi menjadi manfaat. Menjadi manfaat pasti orang mengenal dan akan memberikan respon yang luar biasa. Masih respect, terutama orang-orang PAI yang bisa nyari komunitas saya nggak ngajakin suruh balapan ya, karena juga ikut ngebina di sana. Tapi paling tidak Bogor Timur juga besar, lain besar, dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan, maka ini akan menjadi hebat. Betul nggak? Yang kedua, mengenai PIC yang daftar ke sahabat saya Philip. Saya sahabat saja. Cuma saya mau tanya, yang mau ditawarin tuh rumah di Surabaya, emang pada mau pindah ke Surabaya? Hah? Enggak? Di Bogor, Pak. Mau tetap di Bogor? Iya, di Bogor.
Gini, saya kasih satu cerita. Saya, Pak Jerry, Pak Rahmat, Pak Edi, udah berhubungan dengan pengembang Agung Podomoro, Citraland, Pakuan, banyak perumahan. Apa yang disiapkan Agung Podomoro, Land, APL, Agung Sedayu, Pakuan, semua perumahan-perumahan yang ada, Sila, Sawangan juga mengundang kami. Itu keren abis itu, karena beda ya juga. Wah, kerennya. Tapi jangan memelihara semua Pak Yon. Tidak. Ini yang chance ini 300 sekian. Apa yang disiapkan Agung Podomoro, Land, APL, Agung Sedayu, Pakuan, semua perumahan-perumahan yang ada, Sila, Sawangan juga mengundang kami. Itu keren abis itu, karena beda ya juga. Wah, kerennya. Tapi jangan memelihara semua Pak Yon. Tidak. Ini yang chance ini 300 sekian. Gempa kacau nanti. Kita cari tempat yang aman, berapapun harganya, orang pun sanggup bayar. Bisa saja tergoda. Ya kan? Untuk melakukan hal itu, bang, dengan mudah. Yang penting keyakinan. Jadi nggak usah tergoda, apalagi sudah dinasihatin sama Cieng Diopang. Hati-hati kepada orang-orang yang bawa Panji Painet sampai minta-minta orang fiat. Hati Anda ketipu karena 20.000 orang udah ngikut. 20.000 kali 5 kilo, 100 ton. 100 ton emas yang akan diberikan kepada ini. Pertanyaan saya, dapatnya dari mana 100 ton emas? Antam tidak mungkin ngasih 100 ton. Ibu Haji Linda itu vendor emas, dia pemain emas. Untuk beli 1 ton saja itu perlu waktu 6 bulan inden, dan dia harus bayar uang duluan. Itu 6 bulan itu dia harus bayar. Bayangin nggak? Bagaimana ada orang, kita beli di Mali. Mali itu emas itu diproduksi oleh koperasi-koperasi. Kalau kurang, jadi nggak perlu khawatir mengenai hal itu, nggak usah tergoda terlalu jauh. Silakan saja, saya tidak melarang Bapak berhubungan dengan Pak Philip karena dia juga sahabat saya. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang menggunakan. Mungkin Philip tidak menggunakan itu, tapi bisa saja. Kan Philip juga punya teman-teman yang lain yang menggunakan itu. Karena saya udah dengar setoran 100 juta. Kemudian mau bikin node. Node itu untuk kursusnya harus bayar 1,5 juta. Kok tega amat ya? Lah saya dari bulan Desember tahun 2020, teman-teman lain juga. Saya belum pernah minta dengan Pak Jerry dan Pak Rahmat datang kemarin kami dari Jogja. Kita nggak minta sama sekali uang, kita nggak minta apa-apa. Kita ikhlas datang supaya semua teredukasi, semua tidak tertipu. Itu nasihat saya. Jadi saya tidak mau mendegradasi hubungan Bapak dengan Philip. Kalau Philip nanti yang kirim safety guard, G4S yang kirim. G4S itu yang perusahaan pengamanan yang ngamanin uang apa segala macam, kirim emas Bapak. Oke, wajar dan rasional. Tapi yang menjadi tidak rasional angka 20.000 kali 5 kilo itu yang saya bingung. Itu 100 ton Pak, Bapak. Dari mana dapatnya 100 ton itu? Haji Linda yang asli pemain emas nggak berani ngomong begitu. Paling dia bisa nyiapin 1 ton, tapi itu pun inden 6 bulan. 100 ton emas kali 1 miliar. Dengan pertanyaan Kang Yaya yang sangat bermanfaat soal exchanger. Ini memang perlu kita jelaskan dulu latar belakangnya exchanger itu. Perlu nggak sih exchanger itu di Pi Network? Saya jawab perlu. Tapi ingat bahwa yang namanya Pi Network ini kan proyek prestisius, proyek bergengsi ini dibuat oleh orang yang super cerdas. Gak mungkin dia nyusahin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk install lagi exchanger yang rumit lagi. Gak mungkin itu terjadi.
Pi Network pasti menyiapkan exchanger tersendiri, nggak usah khawatir. Tapi yang penting bahwa kita lihat tujuan daripada Pi Network ini kemana. Kalau kita terjebak baca di buku putih, memang koin itu fungsinya token dan NFT. Tapi waktu buku putih itu dibuat, blockchain-nya masih Web 2. Memang segitu doang fungsinya. Fungsinya cuma sekedar token dan NFT. Namun kemudian berkembang dalam perjalanannya, ada temuan yang luar biasa, yakni blockchain terdesentralisasi berbasis Web 3 yang bisa memfungsikan sebagai uang digital. Jadi kalau sudah bicara tentang uang digital, Bapak nggak perlu ribet, Kang Yaya nggak perlu ribet, teman-teman semua nggak perlu ribet. Kita tinggal mengkonversi saja ke maunya apa? Rupiah. Terus mau kemana? Oh, saya mau umroh. Di sana bawa handphone, konversi aja itu kita ke real. Langsung terjadi kalau sudah bisa konversi. Nggak perlu pusing, mesti tukar dulu, mesti withdraw dulu. Saya belajar tentang Picoin, saya tidak kenal istilah withdraw di sini. Itu withdraw itu ada di koin konvensional atau koin micin dan masapo. Saya tidak kenal istilah hold atau staking, nahan koin sebentar untuk naik sedikit pada jam ini, naik baru kita lepas, itu namanya hold. Atau nahan berhari-hari sampai 1,5 bulan, itu namanya staking. Baru kita ambil profit taking ketika harga sudah stabil, atau makin turun kita staking supaya harga jadi stabil. Itu tidak dibutuhkan dalam koin Pi, karena koin Pi ini fungsinya adalah uang digital yang tadi saya sudah jelaskan bahwa akan menjadi cadangan uang-uang digital di seluruh dunia. Makanya dia dicetak banyak. Kalau dia dicetak sebagai komoditi 100 miliar itu kebanyakan. Jadi 0,00 sekian. Terus kalau bicara tentang exchanger, Pak, Kang Yaya pernah berpikir nggak? Kenapa sih? Ada yang menambang dari tahun 2019 sebelum saya lanjutin? Saya, Pak. Hah? Saya. 2019. Pak Ihsan dari 2019, bayangin. Sia-sia nggak waktu kita tuh nambang dari 2019 kalau koin ini masuk exchanger cuma mulai dari angka 0,00 sekian karena komoditi. Terus terhitung dengan supply and demand, supply-nya 100 miliar lah, jadi berapa tuh koin? Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Kalau mau dijadiin dari awal saja dia didaftarin di exchange dari tahun 2019 begitu di launching, kan ini Desember 2018, tapi launchingnya adalah 14 bulan 3 tahun 2019. Kok tidak didaftarkan? Apa kita mau menganggap bahwa Profesor Nicholas Kokalis itu orang bego sabego-begonya? Kan nggak mungkin, ini orang cerdas. Kenapa dia tidak daftarin? Karena memang tujuannya bukan komoditi. Lah terus kita ditawarin suruh download exchanger ini, exchanger ini, exchanger ini, exchanger ini, ribet-ribetin. Sementara kita kudu bayar tagihan listrik, bayar ini, mumet ngurusin itu aja seharian, kagak kerja-kerja. Kecuali kayak saya udah jadi pengangguran teladan, gak ngapa-ngapa kali waktu, tapi buang-buang waktu untuk urus itu, nggak perlu. Yang perlu Bapak install itu sebanyak-banyaknya bank digital. Karena nanti ke depan ini kan Gubernur DI sudah bilang kiamat rupiah kertas, uang kertas kiamat. Artinya sudah jelas itu, siapin bank digital. Pi juga nanti kan terjemahannya kan moga itu dikonversi ke rupiah digital. Belanjanya kita masih pakai fiat, kan ketinggalan masih pakai rupiah kertas. Besok kita udah belanja pakai rupiah digital. Kalau sementara orang di sana masih bicara tentang rupiah kertas, udah ketinggalan jauh, diketawain. Kalau hari ini Bapak dengan teman-teman semua pergi ke Cina, bawa uang itu bertas-tas 10 tas, dengan bangga karena jadi orang kaya yang baru dapat hasil uang, sambil di sana dilihatin dari kepala sama kaki sama penjual. Mau bayar pakai kertas kan, memang bertumpuk-tumpuk, bisa beli segala macam dengan uang itu. Tapi dilihatin sama penjualnya dari kepala sampai kaki, ini orang duitnya banyak tapi kok manusia purba baru keluar dari gua. Mau digituin? Jangan. Install yang banyak-banyaknya bank digital, karena nanti akan bermanfaat, karena koin kita digital.
Jadi nggak perlu deh install itu namanya exchanger. Kalau mau kita exchangernya punya Pi aja, ngapain kemana-mana. Soal nanti ada exchanger yang mendaftarkan Pi itu udah pasti. Tapi bukan sebagai komoditas, sebagai mata uang atau valuta. Saya yakin sama kayak dolar, sama kayak uang mata uang lain didaftarkan, dikonversi, diperdagangkan. Iya betul, tapi sebagai mata uang, valuta. Bukan seperti yang dijelaskan itu, sehingga menjadikan Bapak semua bingung. Tidak mungkin lah ini orang cuman klik petir doang, ini proyek paling gampang di dunia dan di akhirat. Mungkin di akhirat belum tentu ada segampang ini. Bayangin aja, Bapak nggak punya pulsa, Ibu nggak punya pulsa. Di situ ada BRI. Dia kan open source tuh. Tinggal aja nempel ke BRI, klik apa namanya? Spanyol lah, apa tuh? Kan nggak mungkin kita izin ke dalam kan, kita bukan nasabah BRI, nasabah BCA. Spanyol itu apa namanya? Paruh nyolong. Wifi. Udah selesai ngeklik, habis ngeklik pulang tidur. Sampai besok tetap nambang. Dimudahkan nggak proyek ini? Sangat dimudahkan. Lo kok tiba-tiba ada yang nawarin dengan segala kerumitan yang ada, dan kita percaya lagi. Itu kan yang rumit sebenarnya bukan dia loh, kita yang rumit. Betul. Kita yang rumit. Ini proyek begitu mudah dengan segala kemudahan yang ada. Toh tentang dompet memang kita harus belajar, karena model-model orang kayak kita kan gaptek. Bagaimana nyimpan wallet, bikin wallet, nyimpan prosesan, memang semua perlu proses belajar, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Lah kalau kita exchange itu untuk kepentingan siapa? Kan gitu. Itu kira-kira. Jadi nggak usah bingung-bingung dengan segala macam penawaran, mesti exchange ini nanti USDT dulu apalah segala macam, itu nggak perlu. Yang perlu itu Bapak hitung-hitung konversinya berapa. Itu aja. Kalau susah-susah ngomong sama ketum, sama sekjennya, nanti kita atur. Nggak perlu dipotong. Saya nggak minta uang dari Bapak, saya nggak minta koin Bapak, tapi kalau nanti kondangan ya ke anak saya ya 0,25. Saya bikinin barcode 0,25, jangan lihat miliaran itu, jangan. Wah, mana bisa kondangan 1,5 miliar ditembak, jangan. 0,25 pi, jangan lihat rupiahnya. Saya minta kondangannya cuma 0,25 pi aja. Sebentar lagi Pak Iksan juga begitu tuh, 0,25 pi aja. Kita nggak ngitung rupiah. Hah? Nggak terima Pak. Yang mau nyumbang nggak terima Pak. Oke. Orang kaya. Kan kita kan ingin teman-teman ikut merasakan kebahagiaan kan. Kondangannya 0,25 pi, nggak usah ngitung pakai rupiah. Saya tidak terima rupiah. 0,20 kan ringan kan? Nggak sampai 1 seperempat cuman. Hah? Kalau belum kaya saya gimana? Ya utang aja, utang. Pinjam sama yang udah KYC, pinjam sama Pak Iksan. Nanti kalau selesai bayar. Gitu kira-kira. Nggak usah diribetin ya. Nggak usah ribet-ribet. Kita udah ribet, udah rumit mikirin dunia kok. Udah punya harapan besar kok dibikin ribet baru lagi sama segala macam. Nggak perlu. Itu aja kira-kira. Cukup puas jawabannya? Oke, makasih. Bersama kita bisa maju sukses bersama-sama. Jangan menjauh, mari rapatkan barisan biar kita tangguh. Bogor Timur itu rumah kita. Bilang siku Trijati, Kamalungga, Cianjur, Cicadas, Bekasi, Jonggol, Tanjung Sari, Rumpin, Cisarua, Cilangkap, Cibungurang, Batam, Kalimantan, Pocong Gede, Jambi, Cikeas, Nagrak, Ciangsana, Cibarusah, Tasik, Sukabumi. Kompak itu tujuan kita semua, sukses bersama itu mata kita. Mari kita jaga hati kita, botim selalu di hati. Salam sukses.
bersama Pineto kita bisa maju sukses bersama-sama. Jangan menjauh. Mari rapatkan barisan biar kita tangguh. Bogor Timur itu rumah kita, Cilengsi Gunung Putri Cariu, Lapanunggal, Cianjur Cicadas, Bekasi Jonggo Tanjung Sari, Lumpir Cisarua Cilangkap Cibung Bulang, Batam Kalimantan Batu Gede Jepara Jambi, Cikea Cibinong, Ngagrak Ciangsana Cibarusa Tasik Sukabumi. Kompak itu tujuan kita semua, sukses bersama itu mau kita. Mari kita jaga hati kita.